Maulid menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya sampaikan aja 4. Berapa Bu? 4. Nih juga kalau ada yang muak 2 aja. Kalau saya lihat ada yang muak 2 aja. Bu, maaf, itu leher sejam loh Bu. Masuk sini Bu, masuk. Apa maknanya Maulid? Pertama, kita berusaha ikut gaya perilaku hidup cara ibadah baginda Nabi Muhammad. Bagaimana cara hidup Nabi, bagaimana cara ibadah Nabi, maka baru kita akan menemukan jati diri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting dari segala urusan di hadapan Nabi adalah selalu perkara ibadah. Apaan Bu? Ibadah. Apaan Bu? Ibadah. Nggak ada yang motor saya. Bu. Dan yang paling penting dalam ibadah itu adalah sholat. Kalau ngaku maulid, pulang dari sini mesti ada yang berubah dalam pandangan kita tentang ibadah. Dari ibadah itulah baru kita bisa mengenal bagaimana Rasulullah yang selalu kita puji, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan Bu, yang bicara ini bukan ulama, bukan ustaz. Nabi sendiri yang mengatakan, sholatlah kalian, karena sholat yang pertama sebagai tanda manifestasi wujud bentuk cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran Aisyah Bu lihat Nabi. Ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Wahai Nabi, wahai utusan Allah, apa yang kamu bikin? Kenapa engkau masih sholat sampai darahmu turun ke bawah, sampai kakimu bengkak, yang kau baca ayatnya panjang? Untuk apa ya Rasul? Qad ghufirallahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah kau sudah diampuni Allah dosamu yang lalu, bahkan kau maksum masuk surga paling dulu, yang lain belakangan. Kenapa engkau masih sholat begini ya Rasul? Kaki sampai pada bengkak-bengkak, hatta tatafattara qadamahu, kakimu sampai bengkaknya Nabi. Ya Rasul, engkau suamiku, engkau ada Rasulullah, tapi kenapa sholatku begini? Saya juga tahu ibu-ibu kaki pada bengkak juga. Oh, bengkak gara-gara apa? Urat pada asam. Urat pada asam. Urat pada asam. Urat pada asam. Apa jawaban indah yang keluar dari lisan Nabi? Afala akuna abadan syakura. Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi bersyukur nggak cukup mengucapkannya alhamdulillah. Nabi bersyukur kepada Allah. Dia tunjukkan kakinya sholat, diperbanyak tahajud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling penting jangan sampai nggak sembahyang. Kalau ngaku umat Nabi jangan sampai nggak sholat. Mana siapa yang tidur falam yusolli, dia belum sholat, bala syaitan fi udunai, kencinglah setan di telinganya. Orang yang tidur sengaja ditinggalkan sholat, maka kencing kuping kita jadi tempat pembuangan kotoran najis iblis dan setan. Kalau sudah dikencingin tempat pembuangan najis, kencing setan Bu, maka lewat sini pun tidak akan masuk hidayah. Nasihat nggak akan lagi nyampe. Kayaknya kasar amat Nabi yang ngomong begitu. Kalau tidur kagak sembahyang, maka dikencingin setan telinganya. Memang begitulah adanya Bu. Padahal kita kalau mau masuk kamar mandi, mau ke toilet, kita ngomong Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Aku berlindung dari setan laki-laki
setan perempuan, tapi di telinga kita kencing setan di sini. Hati-hati Bu. Wa naktubu ma qattabu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang paling relevan, yang paling terdepan akan dicatat dan catatan itu diperiksa sholat, bekas sholat dari kita. Insyaallah Ibu, kayaknya jangan pernah kita tinggalkan sholat. Sholat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur. Orang yang bersyukur itu Masya Allah calon penghuni surga. Ya Rasul, bagaimana ciri orang calon penghuni surga? Pertama, hatinya bersyukur. Bagaimana ciri-ciri yang bersyukur? Wajahnya terang benderang, bercahaya, kelihatan wajahnya nanti. Ini juga mukanya kelihatan semua. Apa sudah kelihatan? Ya memang siang. Ada lampu juga kita. Masya Allah. Pertama, sholat kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, sholat dalam perilaku Nabi. Nabi mengajarkan dengan sholat, maka diajarkan ditata orang menjadi pribadi yang rendah hati. Ibu perhatiin apa dah? Kalau kita sholat Ibu, apa yang kita ucapkan kalimat dalam sholat enak semuanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Segala yang kami dengar, yang keluar dari sana hanya milik Allah. Ada doa di dalamnya. Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Duduk, berdoa lagi kita, Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Silakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Allah Bu, sholat bacaannya bagus semuanya. Muftatahatun bit taslim, muftatahatun bit takbir, wa muftatamatun bit taslim. Sholat itu kalimatnya indah semua, tapi kenapa kok setelah salam Assalamualaikum yang diajarkan Nabi bukan kalimat yang indah? Apa kata Nabi? Astaghfirullahaladzim. Kalimat astaghfirullahaladzim. Bu, muka saya masih muda begini. Saya sih jujur Bu, orangnya dulu saya masih kecil, kalau kata tetangga-tetangga saya mirip nikah Adila. Begitu saya pangkat balik para ditari satu, punya anak 4 jadi Rahman. Sekarang rumahnya Mama Dede. Perutnya Bu, habis sholat yang kita ucapkan Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung. Kenapa yang kita ucapkan, yang Rasul ajarkan istighfar? Mestinya kan alhamdulillah. Alhamdulillah udah sholat, alhamdulillah saya bisa sholat. Tapi Nabi mengajarkan astaghfirullahaladzim. Mungkin dalam sholat saya ada khilaf, mungkin dalam sholat saya ada lupa, mungkin dalam otak saya mestinya khusyuk hanya kepada Allah, tapi di pikiran melayang kemana-mana. Maka kita ucapkan astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah. Nabi mengajarkan habis sholat istighfar, mohon ampun. Mungkin ada lupa, ada lalai. Ingat, kencengin akidah dalam sholat. Apa kita katakan? Tidak ada la ilaha illallah. Tidak kami menyembah kepada pohon, kami tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Tauhud, Naham. Kami tidak menyembah manusia, kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah jabatan,
Allah wahdahu la syarika. Dalam sholat luar biasa. Begitu Nabi, Bu. Nabi begitu rendah hatinya di hadapan Allah, padahal dia sudah maksum. Dan kita diajarkan supaya ikut merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sholat itu membumi hanguskan sifat sombong. Nabi berkata, man kana, siapa orang fi qalbihi habbatin min khardalin min kibir, siapa orang yang di hatinya ada setitik sombong di hadapan Allah, la yadkhulul jannah, enggak bakal dia masuk surga. Haram surga buat dia kalau ada kalau ada sombong. Ngomong nih rahasia. Iblis, kenal iblis? Iblis sudah masuk ke dalam surga. Iblis sudah masuk ke dalam surga, diusir sama Allah. Gara-gara apa, Bu? Iblis sombong. Apa kata iblis? Allah bilang begini, hai iblis, kenapa kamu berbuat sombong? Kenapa kamu berbuat sombong? Man tatakabbara fiha, dalam surgaku ini, wa innaka minas sagirin, kau cuma makhluk yang kecil. Maka kata Allah, ukhruj, keluar kamu dari surga ini. Iblis udah nginep di dalam surga, diusir sama Allah gara-gara sombong. Kita belum pernah masuk surga, belum pernah ngerasain anginnya surga. Kalau mau sombong luar biasa, gak bakal masuk surga. Bu, sholat mengajarkan pribadi yang sombongnya tadi ada, hancurkan sombong dengan sholat. Setinggi-tingginya dia, lututnya turun dua-duanya ke bawah. Sombong-sombong angkuhnya dia, yang tukang nunjuk, yang pejabat, yang orang terhormat, dua tangannya pun harus turun ke bawah. Yang paling berarti dari tubuh kita, kehormatan letaknya di wajah, tapi kepala ini, kening mesti tetap menempel dalam sajadah. Semua nempel, muka ini, Bu, muka ini paling penting. Ibu bikin KTP apa mukanya dikasih lihat, bikin paspor 80% muka. Belum pernah saya lihat ada KTP dengkul gambar, belum muka, karena muka kita begitu terhormat. Maka jangan sombong. Makanya kalau ada orang sombong, deminin aja, Bu. Saya juga lama-lama dia mati dulu. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, kerana diusur. Kalau ngomongin burung batang serem nih. Ibu pernah masuk burung batang? Ya. Hati-hati. Kalau udah masuk burung batang, survei membuktikan pasti mati. Belum pernah gagal. Kita baru lihat burung batang yang juga ngeri ya. Burung batang habis dipakai, maghrib kita lewat. Kedua teman burung batang doang, burung batang. Makanya ya Allah, yang udah ngaji jangan pada sombong. Yang punya emas banyak boleh pakai, boleh, tapi jangan pada sombong. Kadang-kadang punya 18 dipakai semua. Di jalan bunyi kring, kondangan pakai dipakai itu yang 16 biji, nyendok rendang
namanya ya. Bu, saya ajarin orang tukang ngaji yang begini. Zaman sekarang Bu, kenapa kata-kata Allah dalam Quran, wa innaha fi qalbihi marad, banyak orang yang gampang sakit hatinya, mured. Kalau mau dipakai semua, nyendok rendang, depan ibu pas banget ada perempuan lagi malang banget. Begitu ibu dia di depan, bang, pulang aja bang, kagak jadi nyendok mah, pulang aja. Sampai rumah panas badannya demam, dibawa ke RSUD, diperiksa sama dokter. Ibu, kenapa darahnya sampai 200? Ibu makan daging. Ibu makan salah kali. Kenapa sampai naik begini? Tuh. Sekarang orang kaya bukan dikasih tunjuk lewat emas, jangan pakai bros aja. Jilbab kuning bros kuning, jilbab hijau bros hijau, jilbab merah bros merah. Orang kaya karena saking kayanya kemarin saya maulid di Tanah Baru itu tim hadrohnya pakai bros panjang segini. Dia ngobrol sama temannya. Lagian orang makin sederhana makin enak. Iya. Tunjukkan kayak kamu dengan menyantuni anak itu. Betul. Yang kamu gak pernah nyantunin ya. Jangan ntar bakalan mati. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata berbanding cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pertalian, berbujurlah sendirian, diri terus kain kafan. Dah segitu aja nyanyi. Silakan disawer. 2 tahun yang lalu ada gosip di Jakarta rame talim dari Jamiah Gabungan. Ustazah tolong beri kami klarifikasi. Ini benar Ustazah aku bukan. Emang apa? Itu dia ada perempuan bajunya hitam naik ke atas panggung, dia nyawer bu, jogetnya joget jadim, mukanya mirip sama saya. Cari ke ayahnya, saya bilang kok liatin hidungnya tuh, hidungnya. Kalau saya hidungnya bukan minimalis. Luar biasa. Saudara, efeknya harus berimbas seperti Rasulullah, seperti Siti Aisyah. Siti Aisyah istri Nabi, dia ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Tapi Siti Aisyah tidak sombong mentang-mentang gue bini Nabi. Sombong enggak. Di kadang-kadang baru jadi Bu RW aja jalan pada nempak. Kayaknya saya mau agak heran ya. Kalau ada orang sombong demi aja, saya juga yang mati. Di kuburan kita bakalan sendiri ya Bu. Sehari 2 hari mata kita ini biji mata pecah. Ya Allah, besok begitu. Hitam mata kita hari ketiga nih. Makanya mama paling takut matanya hitam. Diirisin ketimun. Taruh sih, gak ada ketimun, tomat, taruh sih. Besok mau nyambel kagak ada tomat.
tumben manis, sambal enak banget. Paling takut kita Bu. Besok hari ke-15 perut pun akan pecah. Boom! Cacing semua akan makan kita. Sejak saat itu yang cantik, yang jelek gak ada bedanya, yang mancung, yang pesek gak ada bedanya, yang punya emas banyak tadi kan yang kagak pakai kantong, bukan? Masya Allah, sholat diajarkan Nabi bukan hanya sebagai syukur, bukan sebagai ngecas akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, tapi lewat sholat kita diajarkan untuk tidak sombong. Orang yang sholat 24 jam dia efekkan, dia munculkan sifat tidak sombong, dia tadaruk. Anak muda tidak sombong bagus, orang tua tawadhu tadaruk mantap. Orang tua dia tidak sombong bagus, tapi kalau ada anak muda yang macam begini nih, yang mukanya muda semua nih, mukanya doang, maka itu lebih bagus. Alhamdulillah. Dan ini aja, guru udah nyampe. Saya juga akan melanjutkan ke tempat yang lain. Ntar yang satu lagi kalau ketemu sama saya, ketemu di jalanan, buru-buru. Lagi apa? Sampai sini ada yang mau nanya Bu? Enggak, ya udah syukur. Yang ingin bersilaturahim silakan di layar WhatsApp saya 0813 1473. Email saya Ustazah Kanawati. Lihat di YouTube, enter, keluar. Ya Bu. Kalau belum kenal saya rumahnya di Jati Padang. Saya anak Fatimah. Binti Guru Ahmad. Jarang Kang Kiai tahu. Aktivitas saya sehari-hari, kantor saya ada di Taman Mini. Saya tim lajnah baik Quran, pentafsir Quran. Sekarang ini diberi mandat oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dan Bapak Camat Pasar Minggu untuk menjadi Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim tingkat kecamatan. Bukan